waspada saja. Memasuki pekan pertama bulan Februari, semua wajib siaga jika terjadi bencana yang bisa datang setiap saat. Banjir besar masih menjadi ancaman di awal-awal pekan ini. Hingga pertengahan bulan, banjir dan longsor belum akan tergantikan oleh bencana lain. Nanti setelah melewati tanggal 17 Februari, tahun 2026 akan berganti menjadi tahun kuda api. Banyak yang mesti diwaspadai di tahun kuda api, karena semua yang bertopeng akan dibongkar dengan sangat telak. Sementara itu, untuk bisnis tidak banyak yang bisa diharapkan di tahun ini. Tidak hanya menjadi tahun yang panas, 2026 juga akan diwarnai banyak bencana-bencana besar. Tapi benarkah gempa megatrust juga akan terjadi di tahun ini? Lantas apa yang harus dipersiapkan menghadapi banyak musibah? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan, bencana masih belum bisa diusir dari bumi pertiwi. Dan di pekan pertama bulan kedua tahun ini, banjir masih menjadi ancaman yang menakutkan. Apalagi curah hujan sangat tinggi dengan durasi yang bisa sepanjang hari. Menurut ahli spiritual Velin Ratu Ayu, banjir di bulan Februari akan jauh lebih parah dari bulan-bulan sebelumnya. Puncak terjadinya banjir besar adalah sebelum dan sesudah tanggal 17 Februari nanti. Maka sebelum sampai di pertengahan bulan, banjir-banjir dengan skala kecil merata bahkan di hampir semua kota di Indonesia. Apakah banjir ini bisa makin parah dengan adanya kerusakan-kerusakan alam semesta yang memang dialihfungsikan? Ini juga akan menyebabkan banyaknya kejadian-kejadian dan hal yang tidak terduga tentunya yang akan membuat semakin parahnya suatu daerah ya. Tergantung daerah mana dan separah apa ya wilayah bagian Indonesia yang terkena dampak, itu tergantung dari bagaimana suatu daerah tersebut bisa mengelola ekosistemnya, termasuk adanya penggundulan hutan dan tidak difungsikan kembali seperti fungsinya. Maka ini yang menyebabkan semakin hancur dan semakin rusaknya serta semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia. Di pekan pertama bulan Februari, hujan juga masih selalu turun dengan sangat lebat. Akibat yang kemudian dimunculkan adalah banjir-banjir dengan volume yang sangat besar. Tapi setelah banjir, semua rasa takut seperti belum bisa dihapuskan. Bencana seperti kebakaran hebat akan menggantikan banjir-banjir besar. Bersama itu, juga akan bermunculan bencana lain, termasuk hempasan angin puting beliung. Kalau aku lihat di sini setelah banjir paskanya adalah akan terjadinya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran. Dan juga di sini aku melihat dengan angin ya, angin yang intensitasnya cukup tinggi, kemudian ini akan menyebabkan adanya kecelakaan-kecelakaan baik darat, laut maupun udara, serta di sini aku melihat intensitas air dan juga adanya pergerakan air yang sangat tinggi ini masih akan mewarnai wilayah bagian Indonesia dan beberapa daerah yang akan terkena dampak seperti yang sudah aku ungkap. Dan di ramalan-ramalan aku atau penglihatan aku di awal tahun dan di akhir tahun ini masih terus akan berjalan dan berlangsung. Tidak hanya banjir yang menjadi momok menakutkan, bencana-bencana lain masih banyak yang belum menampakkan diri. Maka waspada saja. Persiapkan diri menghadapi situasi tersulit saat terjadi bencana besar. Dalam pandangan mata batin Velin Ratu Ayu, banyak kejadian alam yang menakutkan sepanjang tahun ini. Salah satu yang selalu menjadi hantu paling ditunggu adalah gempa megatrust. Tahun ini, menurut Velin menjadi tahun datangnya gempa besar yang disebut megatrust. Tapi rupanya, tidak pernah ada yang bisa meramalkan terjadinya gempa bumi super besar itu. Di tahun 2026 ini kalau aku melihat potensi itu ada, namun balik lagi kita tidak bisa melihat kapan itu terjadi. Yang jelas ini sedang menuju kepada arah ke sana ya. Makanya aku selalu bilang hati-hati, dan juga alam semesta ini juga sedang menunjukkan ketidakstabilan ya dalam siklus dari
perputaran waktu dan juga perputaran dari siklus alam yang tidak mendukung ya. Maka hati-hati, kalau aku lihat di sini adanya berbagai macam getaran gempa, bahkan adanya kerusakan-kerusakan alam semesta ini juga akan mendukung akan terjadinya megatrust. Namun tepatnya waktu kapannya hanya Allah yang mengetahui. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tentunya akan adanya kerusakan-kerusakan, bahkan seperti yang aku lihat di sini akan banyak sekali yang namanya daerah-daerah di wilayah Indonesia ini yang akan terkepung air dan bahkan hilang. 2026 memang ditengarai sebagai tahun yang tidak mudah. Apalagi setelah masuk Shio Kuda Api, akan semakin banyak problematika hidup yang pelik. Tahun dengan Shio Kuda Api memang mengisyaratkan untuk waspada, terutama menghadapi para pecundang. Secara umum, tahun kuda api memang berbahaya karena banyak yang salah mengira akan ada fase pengharapan. Tapi hati-hati, akan ada pergolakan di tahun kuda api yang harus diantisipasi agar tidak mempengaruhi performa bisnis dan percintaan kita. Tahun Shio Kuda Api untuk sebagian orang yang memang memiliki energi yang sama dan juga bersinergi dengan kuda api dalam bidang bisnis, karir, percintaan maupun dalam usaha lainnya itu akan menjadi suatu kesuksesan. Namun pada umumnya kuda api ini adalah mengandung arti di mana akan adanya pergerakan yang sangat bebas ya, dan juga pergerakan bebas ini juga bisa menimbulkan kalau kitanya tidak hati-hati ini juga akan menimbulkan suatu bencana dan juga suatu kesulitan bagi orang-orang tertentu, khususnya seperti aku lihat unsur dari api inilah yang kalau kita tidak hati-hati maka ini juga akan menyebabkan adanya bencana-bencana baik dalam diri kita maupun dalam perbuatan kita ataupun terhadap alam semesta. Bagi para pebisnis, tahun kuda api memang memberikan harapan, tapi tidak sepenuhnya memberi buah yang memuaskan, sebab ada kalanya yang muncul adalah harapan palsu. Kondisinya akan semakin sulit karena banyak terjadi pergolakan tidak hanya secara politik tapi juga sosial dan keamanan. Tahun 2026 ini juga bakal diisi dengan berbagai kejadian besar yang sama sekali tidak terprediksi. Sebagai ahli spiritual, Velin Ratu Ayu melihat, tahun ini adalah tahun pemurnian sehingga hitung-hitungan karma segera dimulai. Jadi kalau menurut aku di tahun 2026 ini akan terjadi banyak pergolakan, baik dalam pergolakan politik Indonesia, pergolakan alam semesta, dunia keartisan, bahkan kalau aku lihat di tahun 2026 ini nanti akan ada kejadian-kejadian yang sangat tidak terduga, dan ini juga akan mengandung makna di mana akan adanya penuaian dari karma-karma buruk di masa lalu, dan ini masih akan terjadi sampai dengan 5-10 tahun ke depan. Di tahun 2026 ini perekonomian ini hati-hati karena aku melihat di sini unsur dari apinya ini yang akan membakar ya. Kalau kita tidak hati-hati dalam bidang bisnis dan juga dalam bidang usaha, maka di sini akan menyebabkan kebangkrutan yang sangat luar biasa. Dan unsur kuda ini yang memang pergerakannya sangat bebas, yang menandakan adanya kebebasan dalam finansial, kebebasan dalam berbisnis, kebebasan dalam pergaulan, serta kebebasan dalam penentuan margin perekonomian, ini juga yang akan sangat membahayakan ya bagi perekonomian Indonesia. Tapi bagaimana dengan ramalan Ki Bajra Satya? Benarkah banyak kecelakaan transportasi? Maut dan semua yang membuat celaka tidak melulu berasal dari bencana alam. Hampir semua tempat menyediakan jebakan-jebakan celaka, termasuk dunia transportasi yang masih belum bisa bebas dari tragedi berdarah. Dan tahun ini akan banyak kecelakaan terjadi. Lewat kepekaan batinnya, Ki Bajra Satya melihat jalan tol masih mendominasi kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa. Sebagai paranormal, Ki Bajra mengingatkan untuk berhati-hati saat berkendara di jalan tol. Sebab ia melihat akan ada kecelakaan yang menghebohkan di ruas jalan tol yang selama ini dikenal angker. Untuk tol nanti, tol ini
saya lihatnya bukan ada kecelakaan di tol yang bikin berita heboh apa gimana ya. Tapi saya lihat kemungkinan nanti ada di tempat-tempat yang memang terkena angker ya, di KM-KM yang terkena angker, itu memang ada beberapa kejadian lah ya di tahun ini ya. Saya lihat seperti itu. Dan memang kasarnya itu sudah langganan di situ. Dan saya lihat itu ada tabrakan beruntun ya nanti di situ. Tidak hanya transportasi darat, angkutan udara juga rawan dengan kecelakaan-kecelakaan yang mengerikan. Di tahun ini, Ki Bajra melihat bakal ada pesawat yang mengalami kendala. Tapi sayangnya, Ki Bajra masih belum boleh merinci ciri-ciri atau lokasi kecelakaannya. Dengan ketajaman indera keenam, Ki Bajra malah berpesan kepada para pengguna kapal laut karena akan terjadi kecelakaan yang sangat mengerikan. Untuk kapal tenggelam, yang harus diwaspadai adalah lalu lintas laut di perairan Nusa Tenggara Barat. Untuk bencana lain, bencana transportasi lain, di sini saya lihat ada bencana kapal. Bencana kapal itu kembali terjadi di area NTB, saya lihat seperti itu. Dan juga ada kalau pesawat ya, pesawat saya ngeliatnya iya, saya nggak bisa bilang sih kalau masalah ini. Pokoknya skip aja dulu masalah pesawat. Tidak hanya transportasi laut dan udara yang menyimpan banyak kejadian tragis. Di darat juga ada kereta yang mengalami kondisi memprihatinkan. Dalam pandangan Ki Bajra, akan ada peristiwa kereta anjlok yang viral di sosial media. Kecelakaan ini bukan sembarangan kecelakaan, karena sampai ada korban jiwa, saking tragisnya kejadian ini. Kalau kemarin itu ada pesawat ATR, bencana transportasi, yang saya lihat nanti itu yang mesti diwaspadai adalah kereta api. Tahun ini itu ada satu peristiwa kereta api yang cukup bikin viral ya di Indonesia. Dan kereta api ini pun saya lihatnya anjlok. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, tapi ya yang saya lihat ada beberapa korban jiwa di situ. Kalau ditanya exactnya berapa, nggak nyampe 10 sih saya lihat ya. Tahun 2026 memang masih akan sulit untuk dijalani. Banyak problematika hidup yang menghadang. Lalu apa yang bisa dilakukan agar hidup selamat hingga penghujung tahun nanti? Seperti apa karakter tahun dengan Shio Kuda Api? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menuju pertengahan bulan Februari, semua harus mawas diri. Sebab, setelah melewati tanggal 17 Februari, tahun 2026 akan bernaung di bawah Shio Kuda Api. Banyak makna tidak baik yang tersirat di balik tahun dengan Shio Kuda Api. Salah satunya, mudah panas, ingin semuanya serba cepat. Sementara itu, mereka yang selama ini memakai topeng dan berpura-pura, semua akan terbongkar. Sehingga kelihatan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Di tahun Kuda Api, sikap harus jelas, selain memang butuh ketegasan. Tidak boleh berada di dua kaki, standar ganda, atau sikap yang ragu dan abu-abu. Ini kayak naik kuda. Jadi kalau kita bisa mengendarai kudanya dengan benar, mengendalikan kudanya dengan benar, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan celaka. Dan dibutuhkan ketegasan dalam mengendarai kuda tersebut. Kalau kamu pernah naik kuda ya pasti kamu paham lah maksud saya seperti apa. Gak bisa tuh ragu-ragu di situ, gak bisa setengah-setengah. Take it or leave it, fight or flight, hitam atau putih, gak ada abu-abu di sini. Memang, akan banyak hal yang sulit untuk ditebak di tahun 2026 ini. Itu yang membuatnya tidak mudah untuk dijalani. Semua orang harus pandai bermain di tengah suasana yang penuh hawa panas, dengan gerak yang serba cepat. Bagai seorang penunggang kuda, harus tahu saat tepat kapan memacu kuda, kapan berjalan pelan, atau berhenti sama sekali.
Tahun ini adalah tahun ketika emosi bisa dipacu sangat tinggi dengan banyak risiko yang harus dihadapi. Jadi jika ingin selamat, perlambat emosi agar tidak terjebak dalam permainan adu domba orang-orang yang ingin membuat celaka. Di tahun ini walaupun dihindari untuk bertindak seperti koboi, tapi ingat, satu hal adalah perlambat emosi, percepat eksekusi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah waktu itu kita yang bikin, bukan kita nunggu-nunggu. Kita gak usah lah terlalu banyak pikir, bahkan terlalu baper. Kita harus lihat secara logis dan juga lihat peluang-peluang yang ada. Eksekusi terus. Tapi berdasarkan data. Kalau cara yang digunakan selama ini tidak berhasil, ya jangan diulangin lagi. Simple. Bangun kemandirian finansial ya, karena saya lihat ini ada gelombang PHK lagi karena banyak bisnis yang runtuh, bahkan bisnis lama. Sebentar lagi, tahun 2026 akan berada di bawah kendali Shio Kuda Api. Banyak makna tersembunyi di balik Shio ini, sehingga siapa yang beruntung dan siapa yang buntung akan segera terlihat tanda-tandanya. Sementara itu, tahun Kuda Api juga menyediakan banyak bencana, sehingga semua orang harus tetap berhati-hati. Selebihnya, mari berdoa serta selalu memohon pertolongan Tuhan agar terhindar dari semua yang membahayakan hidup. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.